Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib Fikih untuk Pemula. Kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Share screen, share. Oke, share. Ini. Ini kita masih di Kitabus Shalah. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, ini kemarin wa arkanus sholat. Sekarang wa sunanuha ini. Wa sunanuha adapun sunnahnya sholat. Qabla dukhuli fiha sebelum masuk ke dalam sholat syai'ani. Dua hal. Ada sunnahnya sholat sebelum kita masuk melaksanakan sholat. Itu ada dua hal. Yang pertama, al-adhanu, adhan, wal iqomatu, dan iqomah. Jadi ada dua hal ya, yang menjadi sunnah sebelum kita sholat, adhan dan iqomah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan sunnah setelah kita masuk di dalam sholat, mulai takbiratul ikhram, mengerjakan sholat, syai'ani, itu ada dua sunnahnya. At-tasyahudul awwali, yaitu tasyahud awal, maksudnya kan duduk di antara dua sujud itu ada yang duduk awal, ada yang duduk akhir. Nah, tasyahud awalnya itu eh, kita itu bentuknya sunnah gitu, bukan wajib, bukan rukun ya, tapi itu sunnah. Kalau tertinggal ya udah nggak apa-apa. Berarti dia meninggalkan sunnah saja, tapi nggak membatalkan sholatnya. Kemudian wal kunutu fi subhi, dan membaca doa kunut dalam sholat subuh. Wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, dan membaca doa kunut ketika sholat witir dalam pertengahan kedua Ramadan. Jadi kalau sudah malam yang ke-16, 17 dan seterusnya sampai akhir Ramadan malam ke-30 misalnya, maka itu disunahkan untuk membaca kunut pas sholat witirnya. Nah, jadi ini ya, simple. Ada dua, saya ulangi lagi, ada dua kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat, gitu. Yaitu al-adhanu wal iqomatu, adhan dan iqomah. Adhan itu sunnah, iqomah itu sunnah. Jadi misalnya di masjid-masjid sudah adhan gitu kan, berarti itu nanti ada iqomah. Tapi kalau misalnya kita tertinggal sudah di rumah, mau melaksanakan sholat jamaah di rumah, ya udah adzannya kan sudah di masjid tadi ya, udah ada adzan di masjid di awal waktu, maka tinggal iqomah aja untuk kesunahannya, karena sunnah adzannya sudah di awal waktu tadi, nggak perlu setiap waktu mau sholat melaksanakan adzan gitu kan. Jadi di awal waktu tadi sudah ada adzan, ya udah untuk sholat berjamaah berikutnya yang waktunya misalnya terlambat gitu ya, maka eh, dia tinggal disunahkan untuk iqomah saja. Sedangkan bagi yang nggak ada teman untuk berjamaah, jadi sholatnya sendirian, ya udah nggak kena kesunahan ini adzan dan iqomah, langsung sholat aja. Karena sendirian kan, nggak usah iqomah, nggak usah adzan juga. Adzannya sudah di masjid, iqomahnya itu untuk berjamaah, tapi kalau sendirian ya langsung sholat. Meskipun sholat berjamaah itu sangat disunahkan ya, sangat penting cari teman untuk sholat berjamaah, tetapi kalau ternyata kondisinya tidak memungkinkan, maka nggak usah adzan, nggak usah iqomah. Kemudian kalau setelah masuk waktu sholat, wabak dadukhuli fiha syai'ani. Jadi juga ada dua kesunahan setelah kita masuk dalam sholat, maksudnya sudah melaksanakan, sedang melaksanakan sholat, itu ada dua kesunahan, yaitu
at-tasyahudul awal, tasyahud awal. Misalnya ini, kita kan sholat maghrib 3 rakaat, misalnya kan. Kan berarti kita ada tasyahud, 2 kali tasyahud kan. Duduk di antara 2 sujud. Itu kan ada 2 kali. 2 rakaat, kita duduk di antara 2 sujud, sama duduk yang akhir kan. Nah, yang duduk akhir itu rukun. Tapi yang duduk pertama itu namanya sunnah. Nah, makanya eh, karena sunnah ya nggak membatalkan sholat kalau itu tertinggal. Kemudian wal kunutu fis subhi. Nah, kunut di dalam sholat subuh. Jadi setiap sholat subuh menurut madhab Imam Syafi'i itu disunnahkan kunut setiap sholat subuh di rakaat yang kedua itu pas iktidal itu kita melaksanakan kunut. Kemudian kunut itu juga sunnah ketika wafil witri finis fitani min syahri Ramadan, dan ketika kita sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Jadi kayak sekarang ini nih. Sekarang ini kan Ramadan malam ke-26 ya. Nah, itu disunahkan untuk kunut di witirnya itu. Berarti mulai dari malam 16, 17, 18, 19, dan seterusnya sampai malam ke-30 itu disunahkan untuk setiap kita melaksanakan witir, setelah terawih itu kan witir. Maka itu disunahkan untuk membaca doa kunut. Doa kunutnya sama dengan doa kunut sholat subuh. Demikian ini yang tentang sunnahnya ya, sunnah sebelum masuk sholat dan sunnah ketika sudah masuk di dalam sholat. Nah, dan karena ini bentuknya sunnah juga demikian, nggak perlu terlampau diperdebatkan apakah subuh itu pakai kunut atau tidak pakai kunut gitu kan ya. Yang memahami menggunakan kunut mazhab Imam Syafi'i ya kunut silakan. Yang memahami dengan mazhab yang lain nggak pakai kunut ya nggak masalah. Karena di mazhab Syafi'i ini pun disebutkan kunut itu sunnah, bukan rukun ya. Kalau rukun itu bisa membuat sholat itu apa batal gitu kan karena meninggalkan rukun. Tapi kalau sunnah nggak menyebabkan sholat itu batal. Jadi sholat subuh misalnya gitu kan nggak pakai kunut ya nggak batal sholatnya, tetap sholatnya sah. Yang pakai kunut ya ini ngikutin madhab Imam Syafi'i dapat kesunahan. Kesunahan itu berarti dapat tambahan pahala, dapat nilai lebih gitu kalau mau pakai kunut. Demikian taklim kita pada hari ini. Jadi yang pengetahuan seperti ini penting disampaikan ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita supaya bisa diamalkan. Karena ini kan fikih untuk pemula ya, nggak perlu terlampau diperdebatkan. Ini tataran pengetahuan pemula dan siap untuk diamalkan, gitu. Siap untuk diamalkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.